dari Museum Brawijaya dan bersama saya James atau Skyrider kalau di WTC ya. Oke, jadi hari ini kita akan membersihkan brand gun. Nah, ini sekaligus saya ingin membagikan informasi bagaimana cara perawatan senjata di koleksi museum, apalagi ketika museum Anda atau Anda mengenai budgetnya sedikit. Untuk membersihkan senjata koleksi, kita sebenarnya kalau untuk budgetnya terbatas, kita bisa mengantisipasi dengan berapa barang saja. Yang pertama, kita bisa menggunakan kuas, ukurannya besar, kecil, dan sedang ya. Nah, kita juga bisa menggunakan kain untuk mengeringkan dan juga untuk mengusap. Kita juga bisa menggunakan sikat gigi. Nah, tapi yang di satu sih yang paling penting kita punya pelumas entah yang minyak. Bisa kita oleskan atau minyak yang semprot kayak gitu. Nah, untuk alatnya sederhana sekali, kita juga perlu alas untuk membersihkan senjatanya. Selebihnya sudah, itu untuk alatnya. Nah, untuk berikutnya kita juga harus memastikan senjata ini siap dibersihkan atau tidak. Pertama, kita harus memastikan keamanannya dulu ya. Jadi kita melepas magazinnya dulu. Nah, ketika magasin sudah lepas, kita pastikan dulu. Jika tidak ada peluru, maka charging handles kita pastikan di posisi tidak siap untuk menembak. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan melepas laras. Nah, sebelumnya kita harus mengamankan dulu pembidik tempat magazinnya. Ketika sudah aman, dia akan mengunci seperti ini. Lalu kita bisa melepas laras. Kunciannya kita tarik, lalu larasnya bisa kita lepas. Kita pegang dengan hati-hati. Ini laras dari brand. Lalu setelah laras, kita melepas bipod atau kakinya. Bipod sudah lepas, kita akan tutup dulu kuncinya, kita taruh posisi seperti ini. Lalu kita akan melepas bodinya. Nah, untuk melepas brand, kita harus melepas bautnya dulu atau penguntinya. Kita bisa melepas dengan cara kita tekan di buttonnya di sini. Nah, ketika sudah tertekan, ini nanti bisa kita keluarkan, kita tarik. Emang ini agak sedikit tricky. Nah, ketika sudah, nanti dia akan bisa tarik seperti ini. Senjata sudah bisa dilepas, lalu kita tarik. Nah, brand gun sudah lepas, lalu kita lepas charging. Sekarang kita sudah mendapatkan brand yang sudah lepas. Oke, senjata sudah lepas dengan aman. Maka langkah berikutnya kita akan menyemprotnya dengan pelumas. Kita melumasi dari daerah yang vital dulu. Semprot, kita akan menguasinya. Ini sekaligus untuk merawat bagian yang kecil-kecil, juga untuk membersihkan debu-debu yang kecil yang menempel. Kita harus menguasnya dengan satu arah ya. Kita juga tidak mau merusak permukaan ataupun catnya. Lihat kotorannya, kotor sekali bukan? Nah, salah satu tanda ketika senjata itu sudah minta untuk dibersihkan adalah lihat dari karatnya, ataupun dari debu, ataupun dari jika terlihat banyak bekas sidik jari. Apalagi ketika terkadang pengunjung itu ada yang suka memegang senjata ya. Satu arah. Nah, ini satu arah juga, ini seperti melukis supaya teksturnya tidak terangkat semua. Kita ingin hanya bagian yang kotor saja untuk dibersihkan. Sekaligus keras. Nah, lalu kan kita sudah membersihkan bagian yang sensitif. Kita mulai bisa membersihkan bagian yang lebih besar. Caranya satu arah lagi, satu arah seperti ini.
Nah, lihat kotorannya menetes, itu debu dan sekaligus kerak karat. Senjata ini sempat digunakan untuk pertunjukan dan juga sekaligus edukasi mengenai senjata api yang pernah berkarir di dunia TNI. Brand gun ini salah satu senjata paling legendaris yang pernah ada di dunia. Semua orang suka brand, khususnya orang Inggris, orang Indonesia, dan orang Mesir. Keting saya bang, Oh. 15. Nah, kita sudah membersihkan seperti ini, kita bisa menggunakan kain. Ketika kita akan membersihkan popor atau stoknya, kita cuma perlu mas sedikit aja. Karena ini kayu, maka kita tidak perlu banyak-banyak, karena takutnya kita merusak kualitas dari popor itu. Jadi kita cuma perlu semprotan sedikit, lalu kita lap dan langsung kita keringkan saat itu juga. Karena dengan harapan ini tidak akan mengundang istilahnya kelembapan yang tidak diinginkan. Kalau senjata sekarang ada sebagian yang menggunakan polimer ataupun metalik, jadi kelembapan itu hanya istilahnya lebih banyak pengaruh sama karat. Kalau kayu bukan, kayu itu lebih banyak ke arah pelapukan. Popor sebelah sana sudah, nah kita ke popor yang sebelah sini. Popornya setelah kita lap terlihat sangat bagus bukan? Ya walaupun memang kualitasnya tidak sebagus seperti waktu senjata ini diproduksi, tapi senjata ini tetap menjadi salah satu bagian dari sejarah perkembangan perang dan teknologi yang ada di dunia. Seperti tadi aturan, karena ini kita menggunakan kayu, maka pistol gripnya juga kita harus berikan kain yang berbeda untuk mengeringkan. Kita menggunakan sarung tangan supaya juga tidak merusak properti dari senjata ini, entah itu dari keringat, entah dari bakteri dan sebagainya. Kembali lagi, tadi kita skip forward dulu. Nah, jadi untuk merangkai kembali, kita memasang dari charging handle dulu sebelum kita sambungkan upper dan lower body. Nah, charging handle-nya kita bisa pasang seperti ini. Ini kita putar ke dalam sini. Nah, kalau sudah benar, posisinya akan seperti ini. Lalu kita dorong perlahan. Nah, charging handle sudah terpasang dengan aman. Ini sudah posisi safe. Sekarang kita akan memasang dengan lower body. Nah, sebelum itu kita memastikan dulu. Nah, memasangnya perlahan kita dorong dari arah kanan ke kiri. Kalau memasangnya benar, maka akan sebentar. Ini pakunya ternyata penguncinya. Nah, kita akan memasang seperti ini. Nah, kalau sudah benar, maka kita bisa mendorong penguncinya. Ini sudah aman, maka kita bisa memasang yang berikutnya laras ini. Tapi sebelum itu kita akan memasang pivotnya dulu. Kita akan memasang pivot. Memasang pivot itu kita harus memasang soketnya dengan benar. Kalau nanti sudah benar memasangnya, dia akan seperti ini posisinya. Nah, setelah sudah masuk ke kunciannya, kita akan putar seperti ini, maka senjata brand akan kembali ke posisi semula. Nah, perawatan berikutnya kita merangkai larasnya. Laras kita masukkan perlahan, kita harus buka kuncinya dulu. Jadi ketika rangkaiannya sudah masuk, larasnya sudah masuk, kita bisa langsung kunci. Pastikan dulu, didorong nggak bisa. Nah, maka ini sudah terkunci. Laras sudah oke, kita bisa masukkan magazin. Magazinnya dimasukkan melalui sini. Kalau masangnya benar, maka kamu akan mendapatkan kuncian seperti ini. Klik, nah, kunci dan brand Mark II sudah berhasil dirakit.
Jika kalian penasaran senjata-senjata seperti ini, kalian bisa mengunjungi Museum Brawijaya di Malang.